Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah-rumah Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sungguh kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari sama saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Terlebih dahulu kita akan mulai doa malam kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami masih punya kesempatan untuk kami boleh berdoa, menyembah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh yang mengikat dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang sedang bersiap untuk malam hari ini mengikuti doa malam kami, kiranya semua konsentrasi dan semuanya bisa siap untuk menghadap Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kami pada malam hari ini. Semua kami Tuhan di dalam kondisi apapun pada malam hari ini, Tuhan yang melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu tiada bandingnya dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terus mengalir di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara bersyukur punya Tuhan Yesus? Kasih-Nya tidak akan pernah habis. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
saudara percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu mengalir di dalam hidup kita? Amin. Seberapa yang percaya, coba angkat tangannya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, saya percaya akan kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami. Amin. Sungguh saudara, di dalam keadaan kita seperti apapun, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan setiap orang percaya, tidak pernah Tuhan janjikan hidup kita akan selalu mulus-mulus aja. Mari sama-sama kita baca di Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 sampai 20. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku, apakah kita termasuk orang benar? Tentu saja iya. Kita dibenarkan oleh darah Kristus yang sudah tercurah buat setiap kita. Dan di ayat yang kita baca barusan, bahwa sungguh orang benar itu pasti tidak akan luput dari kemalangan, tidak akan pernah luput dari yang namanya persoalan. Justru di ayat 20 dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Jadi jangan kaget kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita sudah punya Tuhan Yesus, kita sudah menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, masalah selalu ada, datang silih berganti. Tidak pernah berhenti, rasanya seperti itu. Tetapi ada satu jaminan yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Ada satu tokoh Alkitab yang sudah sering kali kita dengar ceritanya, yang begitu banyak mengalami masalah di dalam hidupnya, Daud. Ya, kita tahu cerita tentang Daud, banyak hal yang dia alami di dalam hidupnya. Dia selalu dikejar-kejar oleh musuhnya. Rasanya hidupnya itu selalu saja ada masalah ya. Dan masalah terbesar mungkin yang sering kita ingat dari masalah-masalah lainnya, yaitu tentang waktu Daud awal dia Tuhan mau pakai lebih lagi, dia melawan Goliat. Goliat yang dihadapi adalah Goliat yang besar banget, Goliat yang gagah perkasa. Bahkan orang-orang yang waktu itu ditantang oleh Goliat itu rasanya takut, bahkan Raja Saul aja takut. Dia melihat Goliat dengan badan yang tinggi besar, gagah perkasa, perlengkapan perangnya lengkap. Semua orang gentar dan takut. Tapi kenapa Daud yang kecil, yang masih muda, masih belia saat itu tidak takut sedikit pun? Karena dia punya Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan yang selalu melepaskan dia dari setiap masalah yang ada di dalam hidupnya, Tuhan itu pula sanggup menolong dia untuk menghadapi Goliat. Walaupun mungkin Goliat tinggi besar, walaupun mungkin dia gagah perkasa, tapi dia percaya Tuhan Yesus yang dia punya, Tuhan Allah yang ada di dalam dirinya, sanggup melepaskan dia dari cengkraman, dari setiap ancaman yang diberikan oleh Goliat. Dan kita tahu semua endingnya bahwa saat Daud melawan Goliat, apa yang terjadi? Dia tidak melawan Goliat dengan berbagai perlengkapan perang yang canggih, tidak. Hanya dengan batu dan juga kalau bahasa sekarang ketapel ya. Hanya dengan itu saja dia bisa dikalahkan. Kalau bukan karena Tuhan, Daud tidak akan mengalami kemenangan. Begitu pula dengan kita semua. Sebesar apapun Goliat, sebesar apapun masalah yang ada di dalam hidup kita, yang sedang ada di depan kita, kalau kita percaya akan jaminan yang sudah Tuhan kasih, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari semua masalah yang ada, Tuhan pasti akan melakukannya bagi kita. Oleh sebab itu, kalau ada masalah, jangan lari kepada yang lain, tapi larilah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada masalah yang ada. Amin. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, sama seperti Daud. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun Tuhan pasti tolong saya.
Jadi apapun yang menjadi masalah kita pada malam hari ini, mari sama-sama saya ajak kita semua. Kita datang kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Dan apa yang Dia janjikan pasti Dia akan genapi di dalam hidup kita. Yang dibutuhkan hanya percaya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita yakinkan iman kita. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kita hidup hanya karena percaya, hanya karena iman kita kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya. Sungguh Dia Tuhan yang berjanji setia bagi setiap kita. Dia sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah saudara. Tetaplah berharap terus kepada Tuhan. Karena kemenangan kita datangnya daripada Dia. Tersesatkan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sungguh aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Betapa banyak dari antara kita pada malam hari ini yang merasakan persoalanmu begitu besar dalam hidupmu. Mari saya undang saudara untuk angkat tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di dadamu. Gloria. Dengan iman kita berkata, Tuhan, sungguh aku percaya Engkau Allah yang besar dan hidup. Kami percaya apapun masalah kami, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya pasti akan bisa kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus, gloria. Kita hanya perlu meyakinkan iman kita. Kita hanya perlu meyakinkan diri kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang besar dan hidup. Apapun yang Dia janjikan pasti akan digenapi. Percaya itu, pegang itu. Walaupun kita melewati begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan di dalam hidup kita, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Oleh sebab itu gantung harapanmu kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang sanggup untuk melepaskan kita dari setiap masalah yang ada. Gloria. Bapa, kami mau serahkan setiap jemaat, setiap kami yang mengalami banyak beban hidup kami. Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Biarlah sukacita dan damai sejahtera kami boleh kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami boleh punya kepastian, jaminan bahwa Tuhan akan memampukan kami melewati setiap badai hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang selalu menyertai kami sampai kapanpun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. El Shaddai,
bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mensyukuri hal itu. Keluarkan suara syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau telah memelihara kami, Engkau telah menopang kami, hingga kami pada saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau yang selalu membuat apa yang kami kerjakan itu membuahkan hasil. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami bawa pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu apapun pekerjaan yang kami lakukan saat ini, Tuhan, kami mohon berkat-Mu atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua, sehingga apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil yang manis. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang merintis pekerjaan, entah itu dalam sektor perdagangan, entah itu dalam dia menjadi pegawai. Tuhan, berikan kepada kami Tuhan keberhasilan demi keberhasilan, sehingga setiap orang sungguh melihat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau bukakan jalan Tuhan. Engkau menyediakan pekerjaan yang menurut Tuhan tepat bagi dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, satu hal yang kami rindu, lewat pekerjaan kami, lewat apapun yang kami lakukan, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita berdoa untuk anak-anak dan juga remaja. Di masa sekarang ini ada banyak anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Remaja tidak lagi menghargai jeripayah orang tua. Bahkan pendidik pun terkadang mereka tidak lagi menghargainya. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang memiliki ketundukan hati untuk dibina oleh orang tua, oleh pembina di gereja, oleh guru-guru yang ada di sekolah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan cinta keluarga. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami membawa anak-anak kecil hingga remaja Tuhan, bahkan anak-anak muda. Tuhan, kami berdoa untuk setiap generasi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati yang tunduk akan pembinaan yang sudah Engkau berikan untuk mereka melalui orang tua yang ada di rumah mereka masing-masing maupun di sekolah, dengan pendidik yang mendidik mereka masing-masing, bahkan pembina-pembina yang ada di gereja. Tuhan, berikan ketundukan hati, kerendahan hati untuk diajari, kerendahan hati untuk dibina, kerendahan hati untuk mereka diarahkan oleh setiap orang-orang yang Kau percayakan untuk mendidik mereka Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kami merindukan setiap anak-anak Tuhan memiliki hati yang cinta akan Tuhan, memiliki hati yang cinta akan keluarga, memiliki moral yang baik, memiliki etika yang baik. Bahkan kami merindukan Tuhan, anak-anak Tuhan memiliki sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Tuhan, kami merindukan anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Tuhan yang Kau Tuhan telah bina mereka Tuhan. Engkau mengizinkan mereka untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tolong mereka menjadi
terang dimanapun mereka berada. Kami merindukan anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi terang dimanapun berada dan menjadi berkat di rumah masing-masing. Kami menyerahkan generasi ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan mereka. Engkau Tuhan yang membentuk setiap mereka. Kami percaya Tuhan, lewat pendidik dan orang tua, Engkau akan memakai setiap mereka untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk generasi ini. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Yang sanggup mengubah segala sesuatu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan Seberapa banyak kita yang percaya sungguh kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun. Boleh kita angkat tangan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segalanya mungkin bagi Allah kita. Saudara yang kasih Tuhan, jika di antara saudara ada yang sedang sakit, percaya kuasa Tuhan lebih besar dari sakitmu.
berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit yang aku alami saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada teman atau saudara, siapapun yang saudara kenal, mari sebut namanya di hadapan Allah kita. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh nama Yesus yang berkuasa. Percaya. Jangan ada satupun yang tidak percaya. Mungkin engkau melihat dengan mata, enggak mungkin lagi dia akan sembuh. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia yang sanggup membangkitkan orang mati. Dia akan menyembuhkan segala macam penyakit. Mari sebut namanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap saudara, siapapun yang saat ini sedang mengikuti doa malam, yang sedang sakit, demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, segala penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami, saat ini kami perintahkan untuk berhenti, stop kerjamu di dalam tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan dari Tuhan mengalir atas tubuhmu, dari kepala sampai kaki. Engkau memiliki tubuh yang sehat, engkau memiliki jiwa yang sehat, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa berseru pada malam hari ini. Dan kita percaya dengan iman. Kita menerima janji Tuhan, kita menerima pemulihan, kita menerima yang namanya kesembuhan pada malam hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, iman kami itu telah menyelamatkan setiap kami. Iman kami telah menyembuhkan setiap kami. Dan kami percaya kami akan terus berjalan di dalam iman bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam diri setiap kami. Setiap hari kami akan senantiasa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jalan bersama dengan Yesus.
dengan Yesus terus. Amin. Bilang sama yang di kiri dan kanannya, jalan bersama dengan Yesus terus ya. Jalan bersama Yesus terus ya. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.